Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan yang berjudul yaitu e-commerce dan e-business. Anggota kami terdiri dari yaitu yang pertama Hafiz Ansyari, NIM 2019 11695. Yang kedua Rizka Maulana Firmansyah, NIM 2019 11714. Yang ketiga Ahmad Taufikur Rahman, NIM 2019 11718. Yang keempat Nanda Rizky Ramadan, NIM 2019 11724. Yang kelima Taniko Izahatarian 2019 11756. Materi selanjutnya akan disampaikan teman saya persilahkan. Pertama adalah e-commerce yang meliputi definisi, keuntungan dan kelebihan, ruang lingkup dan mekanisme e-commerce dalam dunia bisnis. Yang pertama ada definisi e-commerce. E-commerce adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa atau trade of goods and service dengan menggunakan media elektronik. Definisi menurut para ahli, yang pertama ada Association for Electronic Commerce secara sederhana mendefinisikan e-commerce sebagai mekanisme bisnis secara elektronis. Yang kedua ada CommerceNet mendefinisikan e-commerce sebagai penggunaan jaringan komputer atau komputer yang saling terhubung untuk proses pembelian dan penjualan jasa atau produk antara dua belah pihak melalui internet atau pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet. Yang ketiga ada menurut Amir Hartman dalam bukunya Net Ready Hartman tahun 2000 mendefinisikan e-commerce sebagai suatu jenis dari mekanisme berbisnis secara elektronis yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antar dua buah institut B2B maupun antar institusi dan konsumen langsung atau B2C. Untuk keuntungan dan kelebihan e-commerce, keuntungannya adalah bagi konsumen harga lebih murah, belanja cukup satu tempat. Yang kedua ada bagi pengelola bisnis, efisien tanpa kesalahan tepat waktu. Yang ketiga ada bagi manajemen peningkatan pendapatan, loyalitas, dan pelanggan. Untuk kelebihannya, yang pertama menyediakan harga kompetitif, yang kedua menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah, yang ketiga menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas, yang keempat menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon, yang kelima ada memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian, yang keenam ada mempermudah kegiatan perdagangan model bisnis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. Untuk ruang lingkup e-commerce, yang pertama ada online store, yang kedua ada online trading, online auction, yang keempat ada online travel service, ada online banking, dan yang keenam ada online ticketing. Next. Untuk mekanisme e-commerce dalam dunia bisnis, teknologi komputer dan telekomunikasi secara intensif sebagai sarana untuk melakukan dua hal utama. Yang pertama yaitu mengolah data mentah menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan bersama oleh para pelaku bisnis dan konsumen. Yang kedua yaitu mendistribusikan data atau informasi tersebut secara cepat dan efisien ke seluruh komponen bisnis yang membutuhkan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. Ada dua hal utama yang bisa dilakukan oleh konsumen atau customer di dunia maya yang terbentuk karena adanya jaringan internet. Hal yang pertama yaitu melihat produk-produk atau jasa-jasa yang diiklankan oleh perusahaan terkait melalui website atau online. Yang kedua adalah mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehingga dengan proses transaksi bisnis atau dagang atau jual beli yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu e-business.
Yang pertama definisi, yang kedua model e-business, yang ketiga jenis-jenis e-business, yang keempat faktor keberhasilan e-business, yang kelima perbedaan e-business dan e-commerce. E-business sendiri memiliki definisi suatu kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan juga semi otomatis dengan menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi. Definisi e-business menurut para ahli yaitu Stephen Alter, praktek pelaksanaan dan juga pengelolaan proses bisnis utama sendiri dalam hal perancangan produk, mengelola pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan juga penyediaan servis dengan menggunakan teknologi dan data yang terkomputerisasi. Yang kedua, Sigli Huff dalam bukunya yang berjudul Cash in Electronic Commercial menjelaskan bahwa e-business adalah seluruh hal yang mencapai apa yang harus digunakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk bisa melakukan kegiatan bisnis dengan perusahaan lain atau dari perusahaan ke konsumennya. Yang ketiga yaitu Loudon menjelaskan dalam bukunya bahwa e-business adalah penggunaan internet dan teknologi digital lainnya untuk bisa saling berkomunikasi, berkoordinasi dengan manajemen organisasi perusahaan. Baik, selanjutnya saya ada model e-business. Virtual Stereophone adalah model e-business yang menjual produk fisik atau jasanya secara online, sedangkan para konsumennya menggunakan berbagai sarana tradisional seperti dengan menggunakan jasa pos dan kurir untuk menerima belanjanya. Marketplace konsentrator model bisnis ini lebih memuaskan informasi produk atau jasanya dari beberapa produsen di suatu titik sentral. Pihak pembelinya nantinya bisa mencari, membandingkan, atau melakukan pembelian pada bisnis tersebut. Informasi broker akan fokus dalam menyediakan informasi terkait produk, harga, dan ketersediaannya. Mereka juga terkadang ada yang menyediakan fasilitas transaksi. Transaction broker, model ini akan membuat pembeli mampu mengamati berbagai tarif dan syarat pembelian, namun kegiatan bisnis utamanya adalah memberikan fasilitas transaksi. Electronic Clearing House merupakan perusahaan yang lebih fokus dalam menyediakan sarana dan prasarana seperti tempat lelang produk di mana seluruh harga dan ketersediaan barang di dalamnya akan terus berubah tergantung dengan reaksi konsumen. Reverse auction akan mengajukan penawaran pada berbagai penjual untuk membeli produk, barang, atau jasa dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pihak pembeli. Digital Product Delivery, jenis e-bisnis ini menjual dan mengirim produk jenis perangkat lunak, multimedia, atau produk digital lainnya dengan menggunakan internet. Internet provider adalah perusahaan e-business yang mendapatkan keuntungan melakukan penyediaan konten buatannya. Selanjutnya, jenis-jenis e-business. B2B atau business to business adalah jenis bisnis yang digunakan antar perusahaan dengan perusahaan lainnya. B2C atau business to consumer adalah jenis perdagangan yang dilakukan secara elektronik oleh suatu perusahaan yang kemudian menjual produknya secara langsung ke para pembeli. C2C atau konsumen to konsumen merupakan yang terlibat dalam jenis e-business ini adalah pelanggan dan mereka akan menjualnya lagi ke pelanggan lain. C2B atau consumer to business adalah suatu jenis bisnis di mana konsumen atau pelanggan akan memberitahu apa yang mereka perlukan. Selanjutnya ada faktor keberhasilan e-bisnis. Yang pertama, e-bisnis dari strategi
organisasi. Yang kedua, pembeli dan inbound logistik. Yang ketiga, operasi internal, sumber daya manusia dan infrastruktur. Yang keempat ada outbound logistik. Yang kelima ada penjualan dan pemasaran. Selanjutnya, perbedaan e-business dan e-commerce. Yang pertama, e-business mempunyai jasa jangkau yang lebih luas daripada e-commerce, sedangkan e-commerce harus sebatas pada berbagai proses penjualan dan pembelian produk bersaing atau jasa dengan memanfaatkan jaringan internet pada wadah atau situs web saja. Yang kedua, e-commerce hanya melakukan keinginannya yang terbatas pada media kegiatan jual beli online saja. Sedangkan untuk menjaga para konsumennya untuk lebih paham tentang manfaat pada suatu produk atau jasa yang diperoleh dari kegiatan transaksi online. Yang ketiga, e-commerce hanya subbagian kecil dari e-business saja, karena e-business adalah suatu sistem yang sudah sangat lengkap dan di dalamnya terdiri dari banyak bagian untuk membantu operasional bisnis dengan memanfaatkan perangkat elektronik dan juga internet. Yang keempat ada e-commerce hanya membutuhkan sistem pemasaran yang mencakup spesifikasi dan analisa penjualan saja, sedangkan e-business akan jauh lebih kompleks yang bisa mengarah pada setiap bagian. Selanjutnya, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator, silakan. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.